Nah, penampilan yang berikutnya datang dari kelas 104 dengan drama musikal yang berjudul Batu Badaun. Kepada kelas 104 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Turyanto SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Guntur, yang kami hormati guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Guntur, serta yang kami sayangi teman-teman semua. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, perkenalkan saya Tika dan rekan saya. Dan saya Radit, berdirinya kami di sini untuk memandu jalannya pertunjukan kelas kami. Nah teman-teman, sebelum masuk ke pertunjukan kelas kami, aku mau nanya sesuatu nih. Pernah nggak kalian itu mengabaikan ketulusan orang yang udah orang kasih ke kita? Misal nih, ketulusan dari orang tua, dari guru, atau mungkin dari pacar kalian gitu. Nah pas mereka pergi, itu malah kita menyesal. Yang pasti hampir semua orang melakukan hal itu ya? Iya itu betul, Dit. Nah di cerita kali ini kelas kami akan menampilkan tentang kisah seorang nenek yang telah merawat kedua cucunya dengan tulus. Namun suatu hari si cucu mengabaikan ketulusan nenek tersebut. Akhirnya si nenek pergi menghilang dan si cucu menyesali hal tersebut. Tanpa berlama-lama akan kita saksikan kisah ini dalam drama musikal berjudul Batu Badaun yang akan dibawakan oleh kelas 104. Beri tepuk tangan yang meriah. Tanpa uang hidup kasihan. Selamat menyaksikan. Alkisah, di pesisir Maluku, hiduplah seorang nenek bersama dua cucunya yang yatim piatu. Dalam keterbatasan, sang nenek berjuang menjaga dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Namun, sebuah peristiwa kecil yang diabaikan berubah menjadi luka besar, membawa penyesalan yang tak terucap dan takdir yang tak terhindarkan. Dari sinilah kisah Batu Badaun dimulai. Ayah, ibu, batu itu aneh, seperti ada ukiran daun. Itulah batu berdaun, kata orang, batu ini mengingatkan manusia agar tidak lalai. Kita hanya melihat, jangan sombong pada alam. Angin semilir berhembus kencang di dekat batu berdaun. Ayah dan ibu bersiap pergi bekerja, mencari ikan di laut. Mereka meninggalkan anak-anak mereka bermain di pantai. Nah, bapak sama ibu berangkat mencari ikan dulu ya. Jadi anak yang baik ya, nurut sama nenek. Iya, Bu. Mereka pun mulai berlayar dan perlahan pergi meninggalkan bibir pantai. Ketika sampai di tengah laut, tiba-tiba badai datang dan ombak besar menerjang kapal mereka hingga terbalik. Bu, yang tenang ya, kita pasti akan selamat. Tapi Pak, anginnya sangat kencang. Ibu jadi takut. Tolong! Keesokan harinya, anak dan nenek merasa khawatir karena orang tua mereka tak kunjung kembali dari laut. Nek, mengapa ayah dan ibu belum pulang? Iya nek, aku kangen ibu sama bapak. Nenek juga tidak tahu, ayo kita tanya kepada Paman Udin, siapa tahu Paman Udin melihat ibu dan bapak kalian. Lalu mereka pun menemui tetangga mereka yang juga mencari ikan untuk menanyakan keberadaan kedua orang tua mereka. Udin, apakah kamu melihat anak dan juga menantuku di laut? Tidak, Nek. Bagaimana kalau kita langsung ke laut saja? Ayo Paman, kita ke laut.
Nek, maaf, kami tidak menemukan apapun kecuali jala ini. Bapak. Mereka pun berpelukan dan merasa sangat sedih dan terpukul ketika mendengar kabar buruk tersebut. Setelah orang tua mereka hilang di laut saat sedang mencari ikan, keduanya menjadi yatim piatu. Nenek itulah yang kemudian merawat keduanya. Kehidupan mereka sungguh menyedihkan. Tetangga-tetangga terkadang memberikan mereka makanan. Untuk menyambung hidup, nenek tersebut itu mencari kayu di hutan dan mencari ikan di tepi laut untuk bisa dijual. Setiap hari dia bekerja keras dan meninggalkan kedua cucunya sampai sore menjelang. Suatu hari, Sinbad berkata kepada kedua cucunya, Cucu-cucuku, mari kita ke pantai. Bulan ini musim kepiting. Mari kita cari kepiting supaya kita bisa makan enak hari ini. Yeay, ayo kita ke pantai. Ayo kita pasang bubu-bubu ini. Baik, Nek. Cucuku, nenek hendak pergi mencari kayu bakar. Kalian bermain dulu ya. baik Nek. Sepeninggal neneknya, mereka bermain dengan riang gembira. Mereka benar-benar melupakan rasa laparnya. Pantun.
lama kemudian, si nenek muncul dengan membawa kayu bakar. Dia memanggil cucu-cucunya. Cu, ayo kita lihat buku yang kita pasang. Ayo, Nek. Mereka memeriksa buku itu satu demi satu. Ternyata kepiting yang mereka tangkap cukup banyak. Nek, kita bisa makan enak hari ini. Lihat, kepiting-kepiting ini banyak sekali. Neneknya mengangguk dan tersenyum. Cu, nenek harus menjual kayu bakar ini dulu. Kalian pulang dan masaklah semua kepiting ini. Kalian boleh makan dulu, tapi ingat sisakan kaki-kaki kepiting itu untuk nenek. Baik, Nek. Ingat, jangan kalian langgar perintah nenek. Iya, Nek. Kedua cucu itu segera pulang dengan gembira. Mereka memasak kepiting-kepiting itu dan memakannya dengan sepiring nasi sisa kemarin. Enak sekali ya, Kak. Sesuai perintah neneknya, mereka menyisakan kaki-kaki kepiting untuk neneknya. Kemudian mereka keluar dan bermain. Setelah bermain, si bungsu merasa lapar lagi. Dia pun masuk ke rumah dan si kakak menyusul. Dia melihat adiknya hendak mengambil kaki-kaki kepiting itu. Si adik memandang kakak dengan penuh harapan. Kak, aku lapar. Jangan, itu makanan nenek. Tapi Kak, aku lapar sekali. Si adik menangis menahan lapar. Sore sudah tiba, namun nenek belum pulang. Mengapa kamu menangis? Maafkan aku Kak, tapi aku lapar sekali. Jadi terpaksa aku memakan kepiting itu. Tapi Dek, nenek belum pulang. Tolong Kak, nenek pasti mengerti. Akhirnya, karena tidak tahan melihat adiknya yang menangis, si sulung memberikan kepiting kepada adiknya. Dia makan dengan lahap. Melihat adiknya begitu lahap, si kakak ikut mengambil kepiting itu. Tanpa sadar, mereka sudah menghabiskan kepiting-kepiting itu. Kemudian, nenek mereka pulang tanpa membawa uang dan kayu bakarnya belum laku. Perutnya sangat lapar. Dia segera mencari kepiting-kepiting itu, namun tidak menemukannya. Cu, di mana kaki kepiting untukku? Maaf Nek, kami sudah menghabiskannya. Hah? Kenapa kalian menghabiskannya? Bukankah tadi sudah nenek bilang agar kalian menyisakan kakinya untuk nenek? Maafkan kami, Nek. Adik tidak kuat menahan lapar, sehingga aku memberikan cuma kepiting untuknya. Mendengar semua itu, sedihlah hati si nenek. Dia meninggalkan kedua cucunya dan pergi ke pantai. Di pantai itu, ada sebuah batu besar yang mirip daun. Si nenek duduk di sana sambil menangis. Hari sudah gelap, namun nenek itu tetap di sana. Begitu sedih hatinya karena cucunya tidak menuruti perintahnya. Wahai batu berdaun, betapa sakitnya hatiku. Kedua cucuku tidak mau mendengarkan aku. Tidak ada gunanya aku hidup. Wahai batu berdaun, telanlah aku. Batu berdaun tidak bergerak. Sekali lagi, nenek itu memohon. Namun batu itu tetap tidak bergeming. Akhirnya, pada permintaan ketiga, terbukalah batu itu dan menelan si nenek. Setelah menyedot si nenek, batu itu segera tertutup kembali. Kedua cucu itu melihat batu itu menelan neneknya.
Mereka berlari untuk menyelamatkan nenek. Namun terlambat, neneknya sudah tertelan dan batu itu sudah mengapung. Sungguh sedih kedua cucu itu. Mereka bersimpuh di batu itu dan memohon agar neneknya dikeluarkan. Nenek, batu berdaun, telanlah kami saja. Tidak ada lagi yang merawat kami. Apa gunanya kami hidup? Kami ingin menyusul nenek. Mereka terus memohon, meraung dan menangis. Namun batu itu tidak bergerak hingga mereka memukul-mukul batu itu. Bukan kami sudah bersalah. Kami mohon ampun. Tolong kembalikan nenek kami. Kemudian sepasang suami istri, yaitu tetangga mereka, merasa iba terhadap kondisi kedua anak itu. Lalu mereka memutuskan untuk merawat kedua anak tersebut. Nak, ayo ikut paman dan bibi. Kami akan merawat kalian. Beri tepuk tangan untuk kelas 10-4. Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Jadi sebelum semuanya terlambat, mari belajar lebih peka, menghargai dan berterima kasih pada mereka yang selalu ada untuk kita. Iya betul, supaya suatu hari kita tidak menyesal karena telah mengabaikan ketulusan mereka. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan drama kami dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.